Ada sebuah pertanyaan masuk, saya punya uang 1,5 juta, dapat senapan apa bro? Ini dari Mas Muhammad Lukman untuk yang bertanya ya. Oke, di video kali ini bakal saya spill unit apa saja yang dengan uang atau budget 1,5 teman-teman bisa bawa pulang unitnya. Tak kasih dua opsi, nanti ada satu opsi yang sudah termasuk ongkir, tapi untuk ongkirnya ini saya batasin di 200.000. Dan ada satu unit lagi, satu macam lagi yang hanya unit saja belum termasuk ongkir, tapi masih di kasarannya itu masih di keluarga 1,5 untuk harganya. Oke, mari kita mulai di video kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop, tempat yang mungkin bisa jadi salah satu opsi kalau teman-teman cari unit dengan harga murah tapi untuk bagian dari kualitas masih bisa diandalkan untuk kualitas yang masih kelas tinggi dan masih kelas-kelas yang terbaik untuk bagian dari kualitasnya. Kali ini saya bakal nurutin salah satu komentar yang sudah saya bacakan di awal video tadi dari Mas Muhammad Lukman. Dia punya uang 1,5 terus pengen beli senapan. Apa senapan yang bakal dia dapatkan dari uang segitu? Oke, yang pertama saya bakalan spill untuk unit-unit yang sesuai yang ada di awal video tadi, termasuk dengan ongkirnya. Dan nanti yang kedua masih belum termasuk ongkir. Oke, mari kita mulai. Oke teman-teman, kalau kita bicara unit dengan harga 1,5 tapi sudah termasuk ongkir, dengan pembatasan ongkir kita batasin di 200.000 atau mungkin nanti bisa disisa lebih dari itu untuk ongkirnya. Saya mulai dulu dari sebelah sini dulu, dari sebelah kanan saya. Jadi ini adalah unit uklik dan karena budgetnya 1,5, pastinya untuk bagian dari unitnya untuk penggunaan termasuk ongkir pasti lebih banyak pemenangnya itu di bagian unit-unit uklik. Untuk unit yang bisa direkomendasikan, oke ya. Kalau unit uklik kita mulai startnya itu di harga 500.000. Tapi karena untuk penggunaan berburu pastinya saya untuk bagian dari 500.000, 550.000 itu nanti tidak saya masukkan di video kali ini. Jadi ini untuk unitnya itu saya keluarkan dengan ukuran-ukuran standar, ukuran-ukuran yang biasa digunakan ketika untuk berburu burung dan lain sebagainya. Oke ya. Ini ada unit-unit. Kalau paling bawah ini dia yang paling murah, tapi yang paling atas bukan yang paling mahal. Oke ya. Ini buat bagian dari harga yang paling murah, nanti bisa ambil di unit Innova. Innova ada dua model, Innova Innova standar dan juga Innova Long. Kalau di video ini yang saya ikutkan. Kalau yang ini yang agak panjangan dia itu di Innova Long, kalau yang ini Innova standar. Harganya selisih 50.000, kalau yang standar ini di 600.000. Kalau yang di Long kita kasih selisih 50.000 di kurang lebih di 650.000 untuk harganya. Berarti kalau kita gunakan uang 1,5 itu nanti bisa juga termasuk dengan kelengkapan tambahan seperti teleskop standar ukuran 3940 yang harganya 330 ribuan. Kalau ditambah dengan ini nanti di 950.000. Terus kalau ditambah lagi dengan penggunaan mimis tes dan juga tas. Kalau mimis biasanya kita kan pakainya di 12 grain paling gede. Itu nanti kurang lebih di harga 100.000, kurang lebih total di 1,15 ya, 1.150.000 nanti sudah termasuk dengan paket full setnya kalau ambil dengan unit model Innova ini yang ukuran long ya, yang ukuran long yang panjang larasnya di 60 cm. Kalau yang ini nanti di 1.100.000-an kurang lebih. Oke ya, itu nanti masih perhitungan kasar. Kalau kita tambah dengan ongkir, seumpama kita buat ongkir paling tinggi di video ini itu di 200.000, masih sisa di 100.000 untuk uangnya nanti ya. Jadi untuk penggunaan nanti bisa ditimbang-timbang lagi untuk harganya. Saya sebutkan sedikit-sedikit ya. Untuk spesifikasi kedua unit ini itu cuma selisih di bagian laras. Jadi otomatis di bagian tabung, popor, terus untuk bagian dari chamber itu sama. Untuk bagian dari spesifikasinya, chambernya ini pelindungnya ABS untuk chambernya, bahan full baja kalau unit ini ya. Jadi tabung baja, laras baja, serombong juga baja, kecuali untuk bagian dari chamber, untuk bagian dari penutup depan, penutup pipa depan, terus untuk bagian dari visir sekaligus untuk bagian dari nepelnya ini masih pakai ABS. Oke ya. Ini kalau ukuran pipanya ini di ukuran 22. Oke, kita lanjut, masih di harga murah, harga sama di 650.000. Paket full set itu nanti bisa ambil di unit AC. Nah, sekalipun harganya ini di 650.000, unitnya itu sudah termasuk unit-unit bagus. Tuh, angel. Ini untuk unitnya teman-teman, Sharp AC, harganya 650.000, dia pakai tabung di 25.
Ini masih baja ya untuk bagian dari pipanya. Tebel tapi untuk bagian dari pipanya dia di 2 milian. Kalau ini tadi 2 mili kurang. Mana tadi? Ya, ini ya. 2 mili kurang yang Innova standar sama Innova long tadi. Kalau yang ini dia sudah pakai UD25, terus untuk bagian dari ketebalannya juga oke, di ketebalan 2 mili untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan pastinya nanti juga enak. Nah, ini untuk pemompaannya karena dia UD25 pastinya untuk bagian dari kualitas power bagus. Kalau di bagian dari larasnya dia pakai seamless, jas seamless. Alurnya sama, alur 12 dengan unit-unit yang di atas ini ya. Terus untuk bagian dari panjang, dia panjang di 60 cm, panjang larasnya. Tabungnya di 25 pakai bahan baja. Tapi dalamnya kuningan untuk bagian tabung dalam penyimpanan anginnya. Unit ini model chambernya itu yang full patri. Terus untuk bagian dari coakan mimisnya dia model coak samping single shoot. Oke ya. Kalau untuk bagian dari ini, kenapa lebih bagus dari Innova? Dia untuk bagian dari kualitas bahannya yang lebih rapat lagi, lebih padat lagi, dan lebih kuat lagi untuk unitnya. Jadi untuk bagian dari popor, dia keras. Kalau ini selisih sih untuk bagian dari kekuatan popornya, sekaligus untuk kekuatan bahan, sekaligus untuk bagian dari dalam-dalamannya. Beda. Harganya 650.000 untuk unit Sharp AC. Oke ya. Terus kita loncat ke unit yang agak mahal dikit, naik dikit. Itu di unit Barata ya. Barata ada 3 model ya. Barata itu ada di model standar, terus long sama super long untuk unitnya. Kalau ini kebetulan yang ada di samping saya ini ukurannya yang di standar, panjang 60 cm. Jadi untuk Innova lagi. Untuk Barata dia itu ada 3 model laras, cuma selisih di 5 cm di setiap model laras itu tadi. Kalau yang standar dia itu di 60, long di 65, super long di model laras 70. Jadi sekalipun uklik dia sudah pakai laras panjang. Seukuran-ukuran laras-laras di penggunaan PCB. Oke ya. Nanti tenang saja, tetap saya kasih PCB juga nanti. Ada di sini, kurang lebih ada di 5 unit nanti. Oke ya. Kalau Barata dia itu di kita harganya kurang lebih paling murah itu di 600, kok 600. Di 750 untuk harganya. Masih sisa, dan nanti kalau teman-teman pengen tambah teleskop ataupun tas masih oke, masih pas untuk unit uang budgetnya. Kalau kita mulai di penggunaan 1,5 untuk duitnya ya. Oke teman-teman, ini untuk barangnya seperti ini. Kalau Barata dia terkenal dengan popornya yang tangguh. Dia untuk popornya itu keras untuk kayunya, dan untuk bagian dari berat dia dipengaruhi dari bagian popor sekaligus dari bagian pipanya. Untuk Barata ini dia pakai pipa di 25, bahan baja, daleman kuningan. Terus untuk bagian dari laras dia kuningan teman-teman ya, larasnya kuningan yang saya pegang ini. Kalau teman-teman cari laras kuningan, nih kebetulan unitnya ada 1 untuk Baratanya ya, kebetulan yang saya pegang yang enggak di dalam kardus. Kardusnya tetap ada, jadi tenang saja. Untuk unitnya ini dia pakai tabung di 25 untuk panjang laras, karena ini yang ukuran standar dia itu di ukuran panjang 60 cm untuk bagian dari larasnya. Oke. Untuk unitnya seperti itu tadi. Model chambernya itu sama dengan penggunaan di model Sharp AC. Sharp AC itu dia sama. Ya, cuma beda di bagian ukiran popornya sama di bagian ke gelap dan terang popornya. Oke ya. Terus untuk bagian dari kualitas juga beda sih. Lebih bagus Barata. Ya, harga membawa kualitas, harga membawa merek tersendiri di setiap unitnya. Oke, ini yang Barata. Terus kita loncat lagi. Ada lagi sebenarnya teman-teman. Untuk di unit Garuda, cuma belum dikeluarin, masih ada di sana. Coba bentar ya. Oke teman-teman, ini dia unitnya Garuda. Harganya, untuk harga di unitnya itu sama dengan ukuran harga Barata, tapi yang ukuran super long. Harganya di 850.000. Garuda nggak perlu diragukan lagi. Ini unit lokal kualitas terbaik untuk Garuda. Oke, bentar. Iyap. Kalau kita bahas untuk bagian dari popor dan juga mesinnya itu kayak gini. Dia sekalipun untuk harganya masih di bawah 1 jutaan, popor dia sudah berani dengan model popor yang berbeda. Kalau ini kan rata-rata masih pakai popor model klasik ya. Kecuali ini memang harganya di 1,4 untuk unitnya. Oke, Garuda dia itu kalau kita sandingkan dengan unit yang ini, dia itu sama untuk modelnya, cuma berbeda di bagian dari warnanya. Untuk ukuran dia juga sama, ukuran bagian dari
tabung. Terus untuk bagian dari laras dia juga sama. Kalau unit ini tuh dia baja, itu bagian dari penggunaan pipa dan juga larasnya. Oh bentar, oh kuningan teman-teman untuk larasnya, dia laras kuningan, alurnya ini 12, panjangnya di 60 cm. Ini bagus berarti yang sekarang, soalnya beberapa minggu yang lalu itu masih di penggunaan laras seamless yang dari kita. Ini larasnya kuningan untuk unitnya. Oke, untuk bagian dari penggunaan pipa dia sama, cuma beda di bagian ukurannya ya, selisih di beberapa senti ya untuk unit ini ya, antara yang putih sama yang hitam ini, sama yang Garuda ini. Dia itu kalau yang putih ya selisih 2 sentian lah untuk panjangnya, jadi lebih panjang yang ini untuk pipa pemompaannya. Untuk kualitas pastinya juga beda, karena panjang pipanya itu juga berpengaruh dikit sih untuk unitnya ya nanti ya. Oke, kalau unit ini tuh dia karena larasnya kuningan, tabungnya ini kayaknya dia masih baja. Dulu banget Garuda itu banyak yang pakai tabung kuningan, pipanya terutama. Ya dia baja, ketebalan di 2 mili untuk unitnya. Kalau teman-teman pengen dengerin buat suaranya itu kayak gini. Untuk bagian dari kekuatan pompanya 9 sampai 10 maksimalnya, minimal di 3. Ini buat yang teman-teman kemarin menanyakan bagaimana ngelatih tangan yang kiri kalau kita main uklik, ya ganti aja posisinya kayak gini. Oke ya. Bulat masuk, berpower untuk unitnya. Dia soalnya pakai tabung D25. Jadi untuk penggunaan pastinya juga beda, ngaruh ke penggunanya nanti. Tak kembalikan. Oh ya, ini untuk bagian dari visirnya punya rel sendiri ya. Jadi nggak di rel belakang. Ini gopul sama unit ini beda. Untuk bagian dari rel posisi di penggunaan apa itu sini? Rel visirnya, pemasangan visirnya. Oke ya. Ini saya kembalikan lagi ke dalam kardusnya. Jangan sampai hilang teman-teman. Untuk kardus ketika kirim kita usahakan selalu ikut kalau kardusnya masih ada. Oke ya, harga 850 itu tadi. Kalau di penggunaan di paket tambahan seperti penggunaan tas, teleskop masih oke lah. Nanti bisa tambah di 450 ribuan. Kalau kita total dengan ini tadi, total tadi di 250.000 sampai di 300 ribuan. Berarti untuk penggunaan seumpama kita batasin, misal daerah kita, daerah teman-teman untuk bagian dari pengirimannya nanti ketika dilacak dengan daerah saya, daerah di sini, Kediri Jawa Timur, itu nanti untuk bagian dari penggunaan misal batas pasnya itu di 200.000 masih sisa. Ya, pas sih. Oke ya, untuk bagian dari unit yang selanjutnya itu kita ada 2. Predator, Jawara Predator. Nah, ini Jawara Predator sama Jawara V5. Jadi untuk Jawara sebenarnya kita ada banyak, cuma sementara saya keluarkan dulu yang ini. Next video bakalan saya bahas untuk beberapa unit Jawara. Kalau yang Predator ini sudah saya upload untuk videonya, termasuk dengan tes FPS. Ya, agak mengecewakan untuk hasilnya untuk bagian dari FPS. Pastinya teman-teman nanti juga yang sudah nonton pastinya juga tahu sendiri untuk hasilnya ya. Oke, Jawara Predator dia itu harganya di 900.000. Kalau Jawara V5, oh iya ada 3 ya. Satunya Tiger yang pompa bawah. Oke, ini Tiger yang pompa samping kurang lebih ini di harga 1 jutaan sih. Oke ya, ini untuk unitnya. Kalau Jawara V5 sama Tiger ini selisihnya cuma di 50.000 untuk unitnya. Sebentar, biar imbang nanti lah. Oke ya, jadi untuk penggunaan bisa teman-teman pilih sendiri. Kalau teman-teman butuh unit dengan harga yang tidak terlalu mahal, nggak sampai 1 juta, ini unitnya bisa ya selisih 100.000 dengan 1 juta. Lalu unit yang ini cuma selisih 50.000 dari 1 juta. Ya ibaratnya 1 juta kembali 50.000. Oke ya. Untuk unit uklik Jawara V5, kalau kita bandingin dengan Jawara Predator, beda untuk bagian dari komposisi panjang unitnya, panjang dan tinggi unitnya. Ya kelihatan ya. Nah gini aja guys, lihat. Selisih ya. Jadi kalau teman-teman ambil unit yang lebih minimalis, lebih kecil, Jawara Predator ini bisa jadi salah satu opsinya. Kalau teman-teman pengen ambil untuk bagian dari power yang oke banget, V5 ini bisa jadi salah satu solusinya. Untuk ukuran tabung sama OD25, untuk bagian dari panjang larasnya yang selisih. Untuk ukuran larasnya dia sama, D8 pakai seamless juga untuk kedua unitnya. Kalau tabungnya ini kayaknya saya masih ragu kalau penggunaannya sudah pakai tabung V5. Kalau ini sudah, Jawara V5 nya ini ya, dia sudah pakai tabung V5. Jadi untuk bagian dari power
dia lebih tertata, lebih oke, lebih kenceng, lebih bagus lah untuk bagian dari powernya kalau kita bandingkan dengan ini untuk bagian dari powernya. Jadi untuk bagian dari kualitas dan harga beda ya antara kedua unit ini ya. Sudah kelihatan banget dari ketika ini untuk penggunaannya, terutama untuk dari pembawaannya juga selisih untuk beratnya. Lebih berat ini, beneran pilihannya lebih berat. Oke, Predator tak taruh di atas saja. Oke, 950.000. Kita sudah menginjak harga 950.000. Tak kasih satu unit lagi untuk unit dengan harga yang masih di bawah 1 juta, tapi sudah dari keluarga PCP, yaitu dari keluarga Rembol RX Monel. Ini pastinya. Jadi salah satu unit yang paling laris untuk sementara ini. Masih belum tergeser sih untuk bagian dari unit-unit yang untuk bagian dari penjualannya paling tinggi. Untuk unit ini masih dipegang sama Rembol RX Monel Gen 2. Ini yang Gen 2 ya, yang Gen pertama itu modelnya untuk bagian dari larasnya dia kayak gini. Jadi untuk ini ya, di atas tangan saya ini anggap saja hilang. Jadi untuk bagian dari modelnya kayak gini. Untuk bagian dari kualitas akurasinya lebih bagus yang Gen 2. Jadi kalau teman-teman ambil Gen 1 jangan. Saya sarankan jangan. Soalnya untuk bagian dari akurasi dia itu kurang menjamin. Kalau grouping bisa. Soalnya untuk unit yang Rembol Gen 1 dia itu untuk bagian dari penggunaan terutama untuk visirnya itu nggak bisa disetting. Jadi seumpama kurang ke kiri ataupun kurang ke kanan yaitu bisa jadi salah satu problem tersendiri ke penggunanya. Maka dari itu lebih saya sarankan ambil di yang pakai gen keduanya atau nanti gen ketiga saya spill juga. Oke ya. Ini untuk unitnya dia itu pakai Monel OD27 untuk unitnya. Jadi pengisian bisa kuat di atas 2.500. Kalau di sini dia kepasang mano di 3.500 maksimalnya. Ya. Jadi untuk penggunaan kita sarankan jangan sampai di atas itu. Kita ikutin saja untuk panduan secara tidak langsung dari unitnya melalui manometernya ini. Oke. Jadi untuk penggunaan biar lebih aman, untuk penggunaan juga biar lebih untuk jangka panjangnya biar lebih bagus juga untuk setiap unitnya. Oke. Ini PCP dia itu kalau gen keduanya dia pakai di 2 track. Nah, beneran ya. Di 2 track. Dan untuk setelan power nanti bisa teman-teman setting sendiri. Untuk visir, kalau teman-teman pengen dapat unit dengan visir paling bagus dari Gen 2, ambil yang modelnya seperti ini. Nggak ada skatnya ya. Jadi ini untuk pengecatannya full merah. Kalau coklat, full coklat. Untuk yang model seperti ini tuh dia ada 2 model warna. Ada yang merah seperti ini, ada juga yang warna coklat. Ya, ini yang paling bagus dan paling enak untuk bagian dari setting visirnya. Kalau untuk bagian dari kestabilan lebih menang ini daripada yang satunya. Kita untuk Gen 2 itu ada 2 model teman-teman. Yang satunya seperti ini, yang satunya itu untuk perbedaan warnanya dia itu di sini ada sekatan hitamnya. Jadi nggak full, pewarnaan itu nggak full merah, nggak full kuning kayak gini. Dia itu ada skatnya, nah kayak gini. Untuk bagian dari power lebih bagus yang itu tadi, yang ada skatnya. Kalau bagian dari power, kalau untuk penggunaan di bagian penggunaan akurasi yang paling enak lebih jatuh ke unit ini. Untuk unit mimisnya biasanya saya pakainya di itu teman-teman, di penggunaan mimis Black Sniper. Nanti bisa dicoba juga untuk unit-unit dengan penggunaan mimis grain sama di grain 12 dari unit mimis GR atau mungkin dari unit Jawara Tiger itu ya dari Tiger itu juga bisa dicoba. Tapi coba dulu saja beberapa, mungkin jangan langsung beli satu box. Soalnya itu nanti seumpama nggak cocok ya sayang banget untuk uangnya ya. Oke, ini unitnya kayak gini, harga di 990.000 sekarang. Ada 3 perubahan harga dari unit ini. Awal banget di harga 915, di situ naik di 965, sekarang di 990.000. Moga-moga nggak naik lagi ya untuk unitnya ya. Untuk unitnya kita readykan terus insya Allah. Kita nggak bisa menjanjikan, tapi kita usahakan ready terus untuk unitnya ya. Masih belum tergantikan untuk bagian dari jumlah penjualannya kalau unit ini. Iya, untuk unit ini. Setiap hari itu ada teman-teman. Kalau kita kalkulasi dengan ukuran penggunaan tambahannya, unit ini tadi itu seumpama kita tambahin dengan teleskop, dia itu masih oke untuk harganya. Teleskop itu nanti kurang lebih kita ganepin di 1.250.000 lah. Seumpama untuk penggunaan ongkir di 200.000 nanti masih dapat kembalian. Oke, bentar kita istirahat dulu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan kita. Tadi kita sudah bahas terakhir di Rembol Monel. Sebelum kita istirahat, sekarang saya mau lanjut dulu di bagian PCP-nya saja, karena untuk unit ukliknya tinggal 1.
tinggal unit dari Gopul Night Fury untuk unit uklik yang mungkin bisa jadi salah satu opsi kalau teman-teman ambil unit dengan harga yang sudah masih belum termasuk dengan ongkir nanti ya. Oke, tak kasih unit dulu yang sudah termasuk dengan ongkir. Ada di unit dari single shoot Kuningan. Ya, single shoot Kuningan. Ini teman-teman nggak salah dengar. Harganya tetap sama di 1.100.000 untuk unitnya. Ini kalau untuk bagian dari spesifikasinya buat teman-teman yang belum tahu, mungkin baru lihat untuk unit ini di kita. Ini untuk unitnya itu pakai laras panjang 55. Bentar. Ya, 55 cm untuk bagian dari panjang larasnya. Pakai bahan seamless, alurnya 12, untuk bagian dari OD-nya di OD 8. Ini unitnya itu sudah cocok, umpama teman-teman pengen gunakan di penggunaan medium game sudah cocok. Punya berapa tag ya sekarang ya? Ada 3 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Ada di 4 track teman-teman untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan di medium bisa teman-teman maksimalkan banget untuk unitnya. Ini untuk bagian dari tabung, dia pakai tabung gede 22, bahannya Kuningan. Ukurannya kecil ya untuk unitnya ya. Karena untuk Kuningan ada 2 model ukuran. Ada 3 sih. Ada 19, terus untuk Kuningan OD22 dan ukuran Kuningan OD25. Untuk tabung ya, untuk ukuran tabungnya. Kalau unit ini pakai yang kebetulan OD22. Pengisian maksimalnya tetap 2500. Baik yang saya katakan maupun panduan yang tidak sengaja tertulis di bagian dari manometernya sama-sama di 2500 PSI untuk unitnya. Kalau saya biasanya maksimal pemompaan di 2300 maksimal. Untuk penggunaan nanti kurang lebih sudah dapat di 15 sampai 20-an 15 sampai 16 kali shoot untuk unit yang ini. Oke ya. Jadi untuk penggunaan Jadi untuk penggunaan teman-teman nanti bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Unit ini untuk bagian dari akurasinya saya lebih tekankan ke bagian dari visir. Ya, menghemat waktu juga. Soalnya untuk bagian dari penggunaan railnya ini pakai rail model cembung. Jadi untuk penggunaan mounting harus benar-benar teliti untuk penggunaan mountingnya. Karena rail model cembung itu seumpama mountingnya nggak cocok, terutama untuk ketinggian dari cengkraman ke bagian dari ujung paling tingginya di bagian sini, itu nanti juga rawan lepas untuk bagian dari teleskopnya. Maka dari itu saya untuk bagian dari unit ini untuk akurasinya lebih condong ke bagian dari penggunaan visir. Untuk visir kebanyakan unitnya itu seumpama seumpama saya buka kardusnya jeret untuk unitnya itu biasanya kadang-kadang sudah tersetting ya, sekalipun biasanya itu cuma di bagian tinggi rendahnya. Jadi untuk unit ini seumpama saya setting di bagian kiri kanan itu juga termasuk jarang. Kalau unit yang Rainbow Monel tadi untuk penggunaan penyetingan kiri kanan sering. Oke ya, ini untuk unitnya seperti ini teman-teman. Nah, single shoot Kuningan, tabung D22, pengisian di 2500 PSI, bahan Kuningan. Untuk bagian dari laras pakai seamless OD8, terus untuk bagian dari panjang di 55 cm. Model pengisian mimisnya coak samping single shoot. Untuk track ada 3 track dan suaranya kayak gini ya, suaranya kecil untuk unitnya ya, termasuk suara kecil untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan bisa dimaksimalkan ke penggunaan small. Untuk medium itu nanti teman-teman mungkin bisa mengkondisikan sendiri untuk ukuran yang dituju ya. Oke, kayaknya unit yang termasuk dengan penggunaan ongkir terakhir di unit ini. Untuk unit yang satunya dari keluarga PCV kita ada satu lagi. Harganya ini di 119, 1.190.000. Ini unitnya alpaka ukuran standar. Masih bisa sih seumpama kita pakai di ongkir maksimal di 300.000 masih bisa unitnya. Oke ya, unitnya seperti ini. Dia sebelumnya itu harganya di 1,1, tapi karena begitu banyak permintaan kemarin dan untuk bagian dari unitnya agak keteteran, dan untuk bagian dari tabungnya kita sedianya itu yang OD25 paling tebal. Karena di 1,9, 1.190.000 untuk harganya. Oke ya. Ini untuk bagian dari alpaka, dia upgrade, selain dari upgrade harga yang lebih tinggi, dia itu juga upgrade di bagian power, upgrade di bagian power sih untuk unitnya. Kemarin terakhir kita untuk bagian dari tes FPS kurang lebih di 1000 ya FPS-nya ya. Sama buat tercengang juga, soalnya unit Kuningan itu jarang. Dari unit PCP terutama. Kalau di toko kita yang harganya 1 jutaan FPS 1000 itu jarang. Sehingga untuk bagian dari penggunaan terutama ya,
Di bagian penggunaan keiritan dan jumlah PSI-nya sudah beda. Oke, kita lanjut ke bagian unit yang selanjutnya adalah unit dari Rainbow. Ya, dan 3. Unitnya itu seperti ini, teman. Oke, ini unitnya ya. Ini Rainbow model Gen 3. Jadi ini series terbaru dari Rainbow kita. Ya sudah lama sih, sudah satu unitnya. Ini harganya 1,3, modelnya beda banget kalau kita bandingkan dengan unit Rainbow model yang Gen 2. Seperti ini, dia beda banget. Bagian dari ukuran beda ya, ini kelihatan banget. Lebih panjang yang Gen 2. Jadi untuk bagian dari posisi ukuran unitnya kalau kita bandingkan lebih menang yang Gen 2 kalau kita bandingkan dengan unit model Gen 3. Rainbow model Gen 3. Ya. Tapi untuk bagian dari spesifikasi dia itu sama, pakai tabungnya dan juga untuk bagian dari laras juga sama. Tabungnya pakai model D27, kurang lebih untuk panjangnya ini di 20 cm. Panjang penyimpanan ruangnya ya, ruang penyimpanannya. Terus untuk bagian dari laras dia ini pakai laras ukuran laras OD8, pakai silos juga, alurnya di 12. Kalau panjangnya di 50 cm panjang larasnya. Untuk bagian dari chamber dia pakai chamber putus. Jadi untuk penggunaannya maupun selain mudah juga selain mudah dan juga agak hati-hati. Lama untuk bagian dari pemasukan mimik. Karena untuk penggunaannya kalau sampai mimiknya belum benar-benar masuk terus kita masukkan ke bagian dari pengukarannya, lotok yang ini dia itu kalau nggak benar pas ya gampang jatuh. Untuk bagian dari bagian dari pemasukan mimisnya kalau pakai chamber putus kayak gini stabil. Untuk unitnya sudah beberapa kali saya coba untuk bagian dari akurasi, sudah saya buatkan juga untuk bagian dari tesnya, bagian dari tes FPS dan juga tes akurasinya menang ini kalau kita bandingkan dengan ukuran yang Gen 2 tadi. Sekalipun untuk bagian dari ukuran partnya itu beda, untuk unit ini ya lebih banyak sih, tapi untuk bagian dari kualitas di bagian stabilnya lebih bagus. Oke, ukuran bagian dari relnya pakai ukuran rel 11 untuk unitnya. Oke, 1,3 unitnya. Ini unit-unit yang mulai dari unit ini ya sudah tidak disarankan sudah tidak saya masukkan ke bagian unit yang termasuk dengan harga mungkinnya. Oke, kita lanjut ke unit yang selanjutnya, itu dari unit PC3 kan, Remington Mini magazine model, itu bagian dari tabungnya ya. Harga di 1.350.000 untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa fungsikan, bisa dimaksimalkan untuk bagian dari pengisiannya. Ini untuk pengisian maksimal di 3.500, pakai mano kecil di ukuran mano 4.000 unitnya. Untuk pengisian nanti teman-teman bisa ya hitung sendiri ya, antara 3.500 atau enggak gitu di 3.200 itu maksimalnya. Untuk menjaga keawetan tabung, terutama untuk masa jangka panjangnya nantinya. Kalau untuk bagian dari laras, ini unitnya kurang lebih dia itu kalau nggak salah ya pakai laras ukuran kecil loh, di sini lebih kecil untuk larasnya ya. Ini juga agak penasaran nih sekarang. Soalnya unit ini tuh dia untuk bagian dari pemasukan atau pemasukan misnya dia itu kalau di sini ukurannya gede, di ukuran OD13, di penggunaan OD13 untuk unitnya. Kalau untuk bagian dari panjang larasnya dia itu dipanjang 50 cm, 50 cm untuk unitnya ini. Jadi untuk penggunaan teman-teman bisa maksimalkan, terutama di penggunaan jarak dekat. Ini sekalipun model dia cocok di penggunaan small dan juga medium nih, untuk bagian dari ukuran di bulannya nanti. Ya murah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan posisi teman-teman ketika berburu nanti. Oke, ini buat tabungnya itu OD27 sama dengan unit model yang sebelumnya. Dan untuk penggunaan pastinya teman-teman bisa sesuaikan dengan kapasitas dan juga posisinya. Untuk penggunaan di bagian sininya, penarikan tracknya dia itu kan pakai magazine, tapi unit ini tuh nggak ada cancel kokangnya untuk unitnya. Jadi seumpama ada kokang ini, cancelnya manual. Iya. Tapi untuk penggunaan unit ini disarankan kalau teman-teman nggak pengen terjadi unit download. Soalnya kalau cancel manual kayak gini, dia itu akan terjadi sebuah magazine yang berputar. Dan pastinya itu nanti ketika kita cancel seperti ini, yang cancel kan. Tapi untuk bagian dari kalau kita nggak ambil langsung untuk bagian dari magazinnya, unitnya bakal masuk lagi. Jadi bakalan ada 2 mimis. Jadi untuk penggunaan lebih disarankan untuk penggunaan unitnya itu seumpama pengen main cancel, itu disarankan ya atau jangan nyimpan kokang dulu dengan unit ini nanti ya. Saya sarankan seperti itu. Soalnya juga agak ribet untuk unit yang sudah pakai magazine tapi nggak ada cancel kokangnya. Oke. Kalau unitnya ini sudah ada starport, starportnya kecil ini. Ini ya di belakang dari posisinya nih.
Jadi untuk penggunaan dari powernya bisa teman-teman setting, bisa teman-teman sesuaikan dengan penggunaannya nanti. Kalau kekerasan pelnya, saya untuk bagian dari kekerasan pel ini bisa saya kategorikan ke pel yang ngebet. Maka dari itu saya tadi bilang untuk unitnya itu belum cocok digunakan di game. Ya medium pun juga pikir-pikir nanti pastinya untuk penggunaannya. Oke teman-teman, 1.350.000 unitnya. Remington magazine mini model di unitnya. Oke, ini sudah tidak termasuk di unit yang direkomendasikan dengan harga budget 1,5 termasuk dengan ongkir ya. Terakhir kita ke bagian dari uplink. Oh iya, sebenarnya unit motor itu juga ada yang harga 1,5 pas itu unitnya belum termasuk ongkir. Di motor di 27 untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan belum termasuk ongkir, jadi nanti teman-teman ya nambah ongkir. Seumpama budgetnya itu 1,5 pas, ya kayaknya harus nambah ongkir. Dari itu kayaknya ya pas kosong juga untuk di 28-nya. Yang model single shoot ya. Oke, terakhir kita bagian Go-Full Luxury, bagian publik paling berkelas. Untuk bagian dari harga dia paling ya tinggi. Dan ini kita ada juga Canon 808 yang sudah ada teleskopnya. Untuk bagian dari penggunaan dia sudah ada teleskop ya, jadi untuk bagian dari harga itu bisa dikatakan oke lah. Harganya itu di 1.850.000 808 untuk Canon ya. Canon 808 itu sudah ada teleskopnya dan sudah ada settingannya sendiri. Jadi untuk penggunaan nanti siap pakai aja untuk Canon. Kalau kita nyeting mungkin bagian dari tinggi rendahnya itu pun juga sudah ada di buku panduannya. Kalau Canon 808, kalau dia 1,4 itu belum termasuk dengan teleskop, tas dan lain sebagainya. Jadi masih unit saja. Go-Full Fury ini untuk bagian dari kualitas bahannya yang saya akuin bagus banget. Pipanya, pipa pemompaannya dia itu sudah pakai pipa kuningan. Dan ini untuk bagian dari unitnya itu selain di patri, ini full patri teman-teman. Antara tabung dan juga serombong ini full patri. Tapi dia itu juga ada di bagian cincinnya. Dia juga dilengkapi dengan cincin laras. Ini pengundiannya. Dia untuk bagian dari penggunaan dia bisa lebih kokoh lagi. Kalau kita bandingkan dengan unit yang belum ada cincin larasnya, untuk unit lebih. Untuk tabung dia pakai tabung di 25, jadi untuk berat kerasa. Power juga oke pastinya untuk unitnya. Ini sudah kuningan untuk pipanya. Jadi pipanya ini kuningan. Jadi untuk penggunaan itu juga sudah bagus banget. Terutama untuk jangka masa simpan dalam waktu yang lama. Mungkin sudah cocok banget. Itu bagian dari laras tuh sayang. Ini sayangnya bagian dari laras dia itu pakai laras seamless teman-teman. Jadi kalau larasnya itu sudah kuning itu bagus banget unitnya. Kebetulan larasnya masih seamless. Ukurannya OJ8 untuk unitnya. Agak susah, ini nggak usah saya lepas ya. Itu bagian dari penggunaan unit ini di bagian larasnya itu panjangnya di 65, kurang lebih di 65 cm untuk bagian dari panjangnya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa maksimalkan juga. Kalau power terhitung oke banget untuk unit ini. Dia itu di jarak 40-50 masih bagus banget untuk unitnya. Ini belum update ya. Jadi lebih disarankan di 40 sih kalau teman-teman pengen dapetin jarak jauh terbaiknya. Oke penggunaan ya. Di unit ini juga itu bagian dari rel, pemasangan fisik dia juga punya rel sendiri. Nah, di depan bukan yang di belakang, jadi untuk pemasangan dari bagian dari teleskop dan teman-teman bisa juga maksimalkan bagian sini. Oke ya. Terus untuk unit ini dia itu memang warnanya memang putih krom seperti ini dari dulu. Go-Full Fury itu memang di warna putih krom. Untuk menghindari timbulnya sebuah bekas seumpama kita jalan-jalan hutan atau kesenggol-senggol semak-semak gampang kegores kan biasanya enggak. Untuk ini warna putih krom itu lebih difokuskan bagian situ. Jadi dia itu selain menambah kesan elegan kelas di unitnya, jadi untuk unitnya itu kelihatan mahal banget. Dia itu juga punya fungsi tersendiri untuk penggunaannya. Oke ya, ini harganya 1,4 untuk unitnya. Dan seperti itu tadi untuk bagian dari pembahasan kita, terutama untuk di luar ini yang tadi di ada yang request untuk unit nanti budget 1,5 itu dapat unit seperti apa, seperti tadi ya, itu yang ada di toko kita. Untuk unitnya seperti itu tadi, ada yang oplik, ada juga yang PCP, ada yang pakai opsi sudah termasuk ongkir, begitu ongkir, dan beberapa tadi saya juga bahas untuk perlengkapan, sumpah teman-teman ingin tambahkan untuk perlengkapannya. Ada juga untuk unit yang belum termasuk perlengkapan, ya belum termasuk ongkir tadi juga ada. Oke teman-teman, seperti ini saja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin order bisa hubungi nomor adminnya.